Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, siswa kelas 3. Bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kalian tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Karena untuk minggu ini kita akan mengadakan penilaian akhir semester untuk paket yang pertama. Jadi nanti selain paket 1 ini akan ada lagi paket yang kedua. Nah, untuk penilaian akhir semester paket 1 ini soalnya ada 40 soal pilihan ganda semua. Oleh karena itu, sebelum mengerjakan penilaian akhir semester ini, alangkah lebih baiknya kalian belajar mulai dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 6. Kalau sudah belajar, baru kita bisa mulai untuk melakukan penilaian akhir semester. Oke, sekarang sudah siap? Kalau sudah, silahkan disiapkan alat tulisnya. Kita mulai penilaian akhir semester untuk paket 1 dan kita mulai soal nomor 1. Perhatikan soal nomor 1. Pesan Nabi Muhammad, hari ini kita harus lebih baik dari titik-titik. Pilihannya adalah A. Lebih baik dari besok, B. Lebih baik dari kemarin, C. Lebih baik dari minggu depan. Silahkan dipilih A, B, atau C yang kalian anggap paling benar. Sudah ya? Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Orang yang percaya diri tidak pernah titik-titik. Pilihannya adalah A. Tidak pernah ragu-ragu, B. Tidak pernah menghargai kemampuan diri, C. Tidak pernah memegang teguh pendirian. Sudah dijawab? Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3. Percaya pada kemampuan yang ada pada diri sendiri disebut titik-titik. Pilihannya A. Rendah hati, B. Mandiri, C. Percaya diri. Jadi percaya dengan kemampuan yang ada pada diri sendiri itu pengertian dari apa? Apakah rendah hati, mandiri, atau percaya diri? Oke ya, kita lanjut. Soal nomor 4. Lawan dari percaya diri adalah titik-titik. Jadi lawannya percaya diri itu apa? Pilihannya A. Minder, B. Sombong, atau C. Manja. Silahkan dipilih salah satu. Sudah ya? Kita lanjut. Soal berikutnya. Nomor 5. Sikap yang tidak selalu bergantung kepada orang lain disebut titik-titik. Jadi kalau kita itu tidak bergantung dengan orang lain namanya apa? Pilihannya A. Percaya diri, B. Mandiri, C. Rajin. Kalau kita tidak bergantung kepada orang lain itu namanya apa? Percaya diri, apa mandiri, apa rajin? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut soal nomor 6.
Sikap mandiri akan membawa keberhasilan jika disertai dengan titik-titik. Jadi mandiri saja tidak cukup untuk berhasil, tapi harus disertai apa? Apakah A. disertai sombong, jujur, dan manja? Atau B. disertai disiplin, minder, dan jujur? Atau C. disertai disiplin, jujur, dan sabar? Kira-kira yang mana? Silahkan pilih A, B, atau C. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 7. Ketika masih remaja, Nabi Muhammad ikut berdagang bersama titik-titik. Jadi yang diikuti berdagang Nabi Muhammad itu siapa ketika masih remaja? Pilihannya A. ayahnya, B. pamannya, C. kakeknya. Jadi yang diikuti berdagang Nabi Muhammad itu ayahnya atau pamannya atau kakeknya. Sangat mudah ini. Silakan. Kalau sudah, kita lanjut. Soal nomor 8. Arti dari An-Nasr adalah titik-titik. Jadi An-Nasr itu artinya apa? A. manusia, B. demi waktu, C. pertolongan. Ini arti dari surat An-Nasr itu loh, artinya apa? Oke, sudah ya? Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 9. Pemenggalan kalimat yang betul dari lafal idza jaa nasrullahi wal fath adalah titik-titik. Jadi yang benar yang bagaimana? A. idza jaa sendiri, kemudian anasrullahi sendiri, wal fathu sendiri. Apakah seperti ini? Atau yang B. idza jaa jadi satu, nasrullahi wal jadi satu, fathu jadi satu. Apakah seperti ini? Atau yang C. idza jaa jadi satu, nasrullahi jadi satu, wal fathu jadi satu. Coba yang mana? Silahkan dipilih A, B, atau C. Sudah ya? Sekarang kita lanjut soal berikutnya, nomor 10. Nama An-Nasr diambil dari kalimat pada ayat keberapa? Jadi lafadz An-Nasr itu diambil dari surat An-Nasr ayat keberapa yang bunyinya An-Nasr gitu. Pilihannya A. ayat yang ketiga, B. ayat yang kedua, C. ayat yang ke-1. Silakan dipilih salah satu. Sudah? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 11. Bunyi surat An-Nasr ayat kedua adalah titik-titik. Jadi kalian harus hafal surat An-Nasr. Nah, ketika menghafalkan nanti sampai ayat kedua, yaitu jawabannya. Kira-kira apa? Pilihannya
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apakah itu? Atau pilihan yang B, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apakah itu? Atau yang C, idza jaa nasrullahi wal fath, yang termasuk bunyi surat An-Nasr ayat kedua itu apakah yang A, B, atau C? Silahkan dijawab. Kita lanjut soal berikutnya nomor 12. Bunyi tasbih adalah titik-titik. Jadi bacaan tasbih itu bunyinya bagaimana? Itu maksudnya. Pilihannya A, subhanallah. Apakah ini disebut tasbih? Atau B, alhamdulillah. Apakah ini juga tasbih? Atau yang C, astaghfirullah. Apakah ini juga tasbih? Silahkan dipilih salah satu. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya nomor 13. Kalimat tahmid berbunyi titik-titik. Kalau tadi tasbih, sekarang tahmid. Bunyi tahmid itu bagaimana? A, subhanallah. Itukah tahmid? Atau B, alhamdulillah. Apakah itu tahmid? Atau yang C, Allahu Akbar. Itukah tahmid? Ayo, silahkan dipilih salah satu. Sudah ya? Kita lanjutkan soal nomor 14. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ini merupakan salah satu arti dari surat An-Nasr. Tepatnya arti surat An-Nasr ayat yang keberapa? Ayo, silakan diingat kembali. Pilihannya apakah itu merupakan arti dari surat An-Nasr ayat 3? Atau yang B itu tadi merupakan arti dari surat An-Nasr ayat 2? Atau yang C itu tadi termasuk arti surat An-Nasr ayat 1? Sudah dijawab? Kita lanjutkan. Berikutnya soal nomor 15. Memohon kepada selain Allah disebut titik-titik. Jadi memohonnya tidak kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Orang itu disebut apa? Apakah A disebut orang kafir? Atau B disebut orang yang syirik? Atau C disebut orang yang fasik? Silahkan dijawab. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Soal nomor 16. Surat Al-Ikhlas mengajarkan bahwa kepada Allah kita titik-titik segala sesuatu. Nah, ini pembahasan Al-Ikhlas ya, ganti Al-Ikhlas. Kira-kira kepada Allah itu kita titik-titik segala sesuatu. Pilihannya A, mengeluh. B, memohon. C, bertanya. Silakan dijawab. Sudah? Kita lanjut soal nomor 17. Agar hidup bahagia,
kita harus selalu berzikir kepada Allah. Zikir artinya adalah titik-titik. Jadi artinya zikir itu apa? A. Zikir itu artinya memimpikan. Atau B. Zikir itu artinya mengingat. Atau C. Zikir itu artinya mengabaikan. Kira-kira zikir itu maknanya yang memimpikan, yang mengingat, atau yang mengabaikan? Silahkan dipilih. Sudah ya? Sekarang kita lanjut soal nomor 18. Allah itu Maha Pemberi. Karena Allah itu mempunyai Asmaul Husna titik-titik. Jadi Asmaul Husnanya Allah yang artinya Maha Pemberi itu apa? Itu maksudnya. Pilihannya A. Al-Wahhab. Apakah ini artinya Maha Pemberi? B. Al-Hayyu. Apakah ini artinya Maha Pemberi? Atau C. Al-Ahad. Apakah ini artinya juga Maha Pemberi? Silakan dipilih. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang kita lanjut soal berikutnya nomor 19. Untuk meneladani Al-Wahhab, kita menolong orang yang membutuhkan dengan titik-titik. Pilihannya A. Dengan sukarela, B. Dengan terpaksa, C. Dengan imbalan. Jadi kita menolong orang itu dengan apa? Apakah sukarela atau terpaksa atau karena imbalan? Ayo silakan dipilih salah satu. Soal berikutnya nomor 20. Al-Wahhab artinya Allah Maha titik-titik. Ayo, apa artinya Al-Wahhab? Apakah A. Artinya Al-Wahhab itu Allah Maha Esa? Atau B. Artinya Al-Wahhab itu Allah Maha Pemberi? Atau C. Artinya Al-Wahhab itu adalah Allah Maha Adil? Sudah dijawab? Oke, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 21. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas disebut titik-titik. Jadi kalau kita itu bersungguh-sungguh melaksanakan tugas, kita itu disebut apa? Apakah A. disebut orang yang peduli? Atau B. disebut orang yang tanggung jawab? Atau C. disebut orang yang tawadhu? Sudah? Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 22. Melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya adalah contoh tanggung jawab terhadap titik-titik. Pilihannya A. Tanggung jawab terhadap Allah, B. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, C. Tanggung jawab terhadap keluarga. Silakan dipilih salah satu. Sudah ya? Kita lanjut. Soal nomor 23.
membuang sampah pada tempatnya adalah salah satu tanggung jawab terhadap titik-titik. Pilihannya A. Tanggung jawab kepada Allah. B. Tanggung jawab kepada diri sendiri. C. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Silakan dijawab. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Soal nomor 24. Di bawah ini contoh tanggung jawab terhadap orang tua adalah titik-titik. Kalian punya orang tua kan di rumah? Lah, salah satu contoh tanggung jawab kita kepada orang tua itu apa? Pilihannya A. Belajar yang rajin. B. Membaca Al-Quran setiap hari. C. Membantu ibu mencuci piring. Kira-kira yang mana contoh tanggung jawab terhadap orang tua? Sudah ya? Sudah dijawab? Oke. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 25. Nama lain dari tawaduk adalah titik-titik. Jadi tawaduk itu artinya apa? Apakah A. rendah diri, atau B. rendah hati, atau C. sombong? Nama lain dari tawaduk itu yang mana? Rendah diri atau rendah hati atau sombong? Silakan pilih salah satu. Soal berikutnya nomor 26. Orang yang tawaduk dalam melakukan kebaikan itu titik-titik orang lain. Pilihannya A. ingin diketahui orang lain, atau B. tidak ingin diketahui oleh orang lain, atau C. ingin dipuji oleh orang lain. Sudah dijawab? Oke. Sekarang soal berikutnya nomor 27. Perhatikan. Di bawah ini yang tidak termasuk ciri-ciri tawaduk adalah titik-titik. Ingat, yang tidak termasuk ciri-ciri tawaduk. Apa itu? Apakah A. tidak rendah hati, atau B. menghormati orang lain, atau C. mengutamakan yang lebih tua? Kira-kira ciri-ciri orang tawaduk itu apakah yang A, B, atau C? Tapi ingat, tadi yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk. Berarti yang bukan ciri-ciri tawaduk. Kita lanjut soal nomor 28. Memperhatikan dan membantu orang lain ketika dalam kesulitan disebut titik-titik. Pilihannya apakah A. tanggung jawab, atau B. tawaduk, atau C. peduli? Yang mana kira-kira? Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal nomor 29. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena
manusia itu sebagai makhluk titik-titik. Pilihannya apakah A sebagai makhluk individu atau B sebagai makhluk pribadi atau C sebagai makhluk sosial. Silakan dijawab. Sudah ya? Kalau sudah, soal berikutnya nomor 30. Yang kamu lakukan saat melihat tas temanmu terbuka saat pulang sekolah adalah titik-titik. Jadi kalian melihat tas teman kalian itu terbuka. Apa yang kamu lakukan? Itu maksudnya. Pilihannya apakah A menertawakan atau B pura-pura tidak melihat atau C mengingatkan. Mudah ini ya. Silakan segera dijawab. Soal berikutnya nomor 31. Sholat itu diawali dengan titik-titik. Jadi sholat itu diawali dengan apa? Apakah A dengan membaca Al-Fatihah atau B dengan takbiratul ihram atau C dengan membaca doa iftitah? Yang mana kira-kira? Yang paling pertama kali ketika kita sholat. Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya, nomor 32. Sholat yang dimulai sejak matahari terbenam sampai hilang mega merah adalah sholat titik-titik. Kira-kira sholat apa yang dimulai ketika matahari terbenam? Pilihannya A. Sholat asar, B. Sholat maghrib, C. Sholat isya. Pilih salah satu. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, soal berikutnya nomor 33. Saat sholat, kita menghadap ke arah titik-titik. Sangat mudah ini. Jadi ketika kita itu sholat, hadap kita itu kemana? Pilihannya A. Menghadap ke arah barat, B. Menghadap ke arah kiblat, C. Menghadap ke arah utara. Ayo silahkan dijawab. Sudah? Kita lanjut. Soal nomor 34. Lafal dari takbiratul ihram adalah titik-titik. Jadi ketika sholat itu kan kita harus takbiratul ihram. Bagaimana bunyi takbiratul ihram itu? Begitu maksudnya soal nomor 34 ini. Bunyinya apakah A. Bismillahirrahmanirrahim atau B. Allahu Akbar atau yang C. Usolli fardhu zuhri. Itu kira-kira yang dimaksud takbiratul ihram itu yang A, B atau C. Oke? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita lanjut soal nomor 35. Lafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi
Pernah mendengar ya? Lah, itu adalah bacaan ketika apa? Yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdih itu sebanyak 3 kali biasanya ya. Itu bacaan ketika kita sedang titik-titik. Apakah A sedang rukuk atau B sedang i'tidal atau C sedang sujud? Silahkan dipilih salah satu. Sudah? Kita lanjut. Soal nomor 36. Ini ada gambar. Gerakan sholat di bawah ini membaca titik-titik. Jadi anak yang sedang melakukan gerakan sholat seperti ini, bacaannya bagaimana? Apakah A membacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih? Apakah itu? Atau yang B membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Atau membaca yang C subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Yang mana kira-kira? Apakah A, B atau C? Oke, sudah ya? Kita lanjut soal nomor 37. Sholat itu dapat mencegah perbuatan titik-titik. Pilihannya A. Mencegah perbuatan mungkar, B. Mencegah perbuatan baik, C. Mencegah perbuatan mulia. Yang mana kira-kira? Sudah dijawab? Oke, kalau sudah selanjutnya soal nomor 38. Karena saudara Nabi Yusuf merasa iri, maka Nabi Yusuf dibuang ke titik-titik. Ini kita ganti teladan dari Nabi Yusuf, ya. Saudara-saudaranya iri kepada Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf itu dibuang kemana ketika kecil itu? Pilihannya apakah A. Dibuang ke hutan, atau B. Dibuang ke padang pasir, atau C. Dibuang ke sumur tua. Silakan dijawab salah satunya. Oke ya, sudah ya. Kita lanjutkan. Soal nomor 39. Setelah bisa menafsirkan mimpi, Nabi Yusuf oleh raja diberi jabatan menteri dalam bidang titik-titik. Jadi jabatannya Nabi Yusuf di kerajaan itu menjabat sebagai menteri dalam bidang apa? Pilihannya A. Menteri dalam bidang pangan, B. Menteri dalam bidang pemerintahan, C. Menteri dalam bidang pengadilan. Ya, yang mana ini? Sudah jawab ya? Oke, kalau sudah, sekarang soal yang terakhir, nomor 40. Selain banyak yang berbuat syirik, kaum Nabi Syuaib juga suka mengurangi titik-titik dalam berdagang. Jadi selain kaumnya Nabi Syuaib itu orang-orangnya itu berbuat syirik, mereka juga mengurangi apa dalam berdagang? Pilihannya apakah A. Mengurangi harga, atau B. Mengurangi timbangan,
atau C. mengurangi keuntungan? Sudah dijawab? Oke, kalau sudah, karena ini juga sudah sampai di soal ke-40, berarti penilaian akhir semester juga sudah selesai. Semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus. Dan jangan lupa, di minggu depan kita akan mengadakan penilaian akhir semester untuk paket yang kedua. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.